Oke, jumpa lagi kita dengan Cak Ompong. Bagaimana Bapak Ibu sekalian serta para sohibulane? Tentu dalam keadaan baik dan sehat. Capres 2024 sepertinya akan sangat ketat. Ya. Jadi seseorang bisa dicalonkan untuk menjadi calon presiden, nah itu sangat ketat sekali. Ada 3 kriteria yang menurut Cak Ompong, ya. Pertama adalah mengenai partai pendukungnya. Jadi seseorang bisa menjadi calon presiden kalau didukung oleh partai politik yang memenuhi kriteria presidensial threshold 20%. Yang kedua, kinerjanya. Nah, ini tentu kinerja ini sangat penting karena apa? Karena calon-calon pemilih, ya, calon presiden tersebut itu pasti akan membandingkan dengan capaian kerja yang sudah dilakukan oleh presiden sebelumnya, yaitu Bapak Joko Widodo. Jadi kinerjanya juga dilihat. Apakah mungkin bisa menyerupai Pak Jokowi? Yang ketiga, latar belakang politiknya. Nah, ini juga penting. Jadi seseorang itu bisa dilihat, oh ini latar belakang politiknya seperti ini. Makanya cocok kita untuk memilih si capres tersebut. Nah, bagaimana ulasannya? Kita lanjutkan kemudian. Oke, kita lanjutkan. Yang pertama adalah mengenai partai pendukung. Ya, kalau kita melihat seorang Anies Baswedan, beliau ini bukan merupakan salah satu ya pengurus atau ketua DPP dalam satu partai politik. Jadi beliau ya independen, jadi tidak ada partai politik yang diikutinya. Tapi secara fakta PKS sangat dekat dengan Anies Baswedan. Nah, partai pendukung Anies Baswedan hingga saat ini itu belum ada yang mendeklarasikan. Ya, kalau memang itu hitung-hitungannya akan didukung oleh partai PKS dan partai Demokrat, ya masih belum 20%. Sehingga diperlukan ada salah satu partai politik pendukung pemerintahan Jokowi yang membelot. Nah, itu baru bisa terjadi. Ya, isu-isunya itu Partai Nasdem. Kalau menurut saya juga masih jauh. Oke, yang kedua ya manfaat untuk partai. Jadi kalau partai itu mendukung Anies Baswedan, apa manfaatnya? Nah, kalau kita lihat pada saat Pilkada DKI, ya itu didukung oleh partai yang sangat kuat, Gerindra. Nah, tentu kalau kita hitung-hitungan lagi, manfaat untuk Gerindra dengan terpilihnya Anies Baswedan menjadi gubernur DKI, ya sangat kecil. Ya, jadi kalau hitung-hitungan bisnisnya itu rugi lah. Oke, yang kedua, kita lihat kinerjanya. Ya, kalau Cak Ompong mengamati, Anies Baswedan ini kinerjanya minim prestasi. Tapi glorifikasinya luar biasa. Ya, oleh siapa? Oleh relawannya. Nah, mari kita coba lihat mengenai Formula E. Ya, Formula E itu manfaat untuk UMKM DKI Jakarta sangat kecil. Untuk warga Jakarta juga sangat kecil. Ya, manfaat yang luar biasa ya para peserta Formula E. Justru pihak luar yang mendapatkan manfaatnya. Mereka bisa bertanding di Jakarta. Ya, terus glorifikasinya yang luar biasa. Nah, belum lagi
ya saat ini sedang ditelusuri, ya diendus-endus oleh KPK karena ada ya aroma korupsi di Formula E. Jadi kalau kita lihat Formula E itu ya minim prestasi lah. Cuman glorifikasinya luar biasa. Ya, jadi seolah-olah Formula E itu berhasil. Yang kedua kita lihat Jakarta International Stadium. Ya. Wah, ini juga glorifikasinya luar biasa. Luar biasa. Wah, lampu gemerlap gemerlip enggak karu-karuan. Tapi kita lupa bahwa yang disebut International Stadium itu harus memenuhi kriteria internasional. Ya, bagaimana keselamatan mengenai penonton. Bagaimana akses pemain ke lapangan. Bagaimana jika itu terjadi kerusuhan. Bagaimana kalau itu ya terjadi kebakaran. Itu semua harus disertifikasi dan itu harus berstandar internasional. Nah, dengar punya dengar, ya JIS ini masih belum bersertifikasi internasional, ya masih ramai dengan FIFA. Terus kalau kita melihat lagi, ya manfaat untuk warga DKI sendiri tidak ada. Nah, sekali lagi, glorifikasinya luar biasa. Ya, pada saat dilakukan atau dijadikan tempat sholat id, wah, itu luar biasa glorifikasinya. Jadi, kalau orang yang agak sedikit ada logikanya, tentu akan bertanya, loh, stadium kok bukannya dibuat untuk pertandingan sepak bola, malah digunakan untuk sholat id, ya kan? Nah, ini juga jadi pertanyaan. Jadi kalau kita melihat stadion JIS itu ya manfaatnya kurang. Tapi glorifikasinya ya luar biasa. Nah, lalu kita melihat lagi prestasi berikutnya adalah mengenai keberhasilan beliau ya pada saat Pilkada DKI, yaitu ada bahagia warganya maju kotanya. Justru, ya sekali lagi, justru pada saat Anies Baswedan menjabat Gubernur DKI Jakarta, tingkat kemiskinan itu meningkat. Nah, tapi kembali lagi glorifikasinya luar biasa. Foto-foto yang ditampilkan adalah foto-foto yang di seputaran Jalan Tamrin, Sudirman, dan lain sebagainya, jembatan penyeberangan orang. Tapi Anies Baswedan tidak pernah memfoto ya bagaimana ya warga miskin di tempat yang kumuh ya. Nah, jadi kita memang juga harus cerdas melihat apa sih di balik itu semua. Nah, terakhir ini mengenai latar belakang politik. Ya, Anies Baswedan itu tidak terlepas dengan bapak politik identitasnya. Ini melekat. Jadi kalau orang mengatakan Anies Baswedan dengan satu kata, itu pasti ingat politik identitas. Bagaimana beliau berhasil menjadi gubernur DKI Jakarta dengan memanfaatkan politik identitas. Jual ayat, jual mayat, ya menghalalkan segala cara. Orang yang berbeda aliran dengan beliau, nah ini dicap sebagai orang yang ya dalam tanda kutip tidak mendukung lah. Ya. Jadi ini sangat jahat sekali. Ya, Pak Jokowi sudah sering mengatakan Pilpres 2024 untuk tidak melakukan politik identitas. Oke. Demikian ulasan dari Cak Empong.